Tes tes. Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Seperti biasa nih, hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham. Dan sebelum kita lanjut ke pembahasan, disclaimer on dulu karena video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu ya. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk teman-teman analisa ulang kembali karena untuk kerugian maupun keuntungan itu kembali ke resiko masing-masing. Oke, yang pertama IHSG ya. IHSG hari ini terkoreksi lumayan dalam ya, 0,75% ditutup di level 6.652. Dari sisi foreign, hari ini foreign ada keluar walaupun sedikit teman-teman ya. Nah, melanjutkan analisa-analisa saya sebelumnya, menurut saya IHSG masih view saya untuk IHSG masih sama teman-teman, masih akan cenderung untuk bergerak sideways terlebih dahulu di support ini teman-teman, di support dan resisten inilah ya. Nah, harga sekarang itu kan udah dekat support teman-teman, jadi harga sekarang sebenarnya harga yang menarik untuk IHSG karena ini supportnya valid teman-teman ya. Sudah sempat beberapa kali coba di breakdown tapi gagal. Jadi support ini support yang valid untuk IHSG. Kalau nggak ada yang aneh-aneh dari ekonomi global maupun Indonesia sendiri, menurut saya support ini akan sulit untuk dijebol oleh IHSG. Ya, jadi so far view saya masih sama. Kalaupun IHSG balik ke sini, palingan mantul lagi, turun lagi, mantul lagi, or walaupun naik mentok mungkin sampai 6.000 sampai 7.000, 6.900 sampai 7.000, habis itu turun lagi ya. Itu untuk view saya ke IHSG masih sama teman-teman ya, masih cenderung untuk bergerak sideways. Oke, untuk saham yang pertama mau saya bahas yaitu saham ERA. Saham ERA itu sebelumnya udah sempat kita bahas teman-teman ya, yang dimana waktu itu kita sarankan beli di box kuning ini ya, di range 480 sampai 450. Sempat nyentuh situ ya, bahkan sempat nyentuh level terendah di sini ya, di 450 ya. Sini level terendahnya 450 itu sempat disentuh. Dan habis itu rebound ya. Buat teman-teman yang beli di sini sebelumnya sempat cuan, dan dia koreksi lagi kembali ke areal beli. Jadi apakah ini artinya jelek? Menurut saya enggak teman-teman ya. Menurut saya masih sama ya. ERA itu view saya masih sama di harga sekarang. Kalau teman-teman tertarik untuk beli, menurut saya masih oke teman-teman ya, sampai 450 ya. Kalau seandainya close jebol ya, close di bawah 450, baru teman-teman bisa consider untuk exit atau cut loss. Ini menurut saya ERA konsolidasinya bagus. Once dia break resisten itu potensinya bisa kencang. Oke, menurut saya tinggal nunggu waktu aja buat ERA break ini pattern. Kalau udah break patternnya ini kembali ke 600 itu sangat potensial untuk ERA. Jadi buat yang punya ERA, apalagi average kalian di sekitaran 460-an, sabar aja teman-temannya. Ini menurut saya ERA masih oke buat akumulasi. Oke, itu untuk ERA. Kemudian saham berikutnya ada ARKO. ARKO ini juga udah sempat beberapa kali kita bahas di channel ini teman-teman ya. Oke, ini untuk chart ARKO. So far buat teman-teman yang ikut plan kita di sini cuan teman-teman ya. ARKO itu pertama kali kita bahas kalau nggak salah di range ini ya, waktu dia nyentuh resisten ini. Kemudian pas dia koreksi, terakhir kali kita bahas kalau nggak salah pada Senin 5 Juni 2023, yang dimana kita sarankan beli di sini ya, di range 615 sampai 595 ya. Dan
buat teman-teman yang akum di sini, sekarang posisinya lagi profit ya. Selamat buat teman-teman yang udah beli. Untuk sekarang, apakah ARKO ini masih menarik? Menurut saya masih, teman-teman ya. ARKO ini, kalau kita lihat view besarnya, ini ada chart pattern yang menarik, yaitu inverted head and shoulders. Potensial. Jadi, teman-teman, ini shoulders kiri, ini head, dan saat ini itu dalam lagi membuat shoulders kanan, teman-teman ya. Kalau seandainya nanti ARKO ini mampu break dari 700, itu potensinya bisa break high-nya di 800-an ya. Ini targetnya cukup jauh kalau seandainya mampu break dari 700. Jadi ARKO itu masih cukup potensial kalau teman-teman ada yang tertarik. Nah, untuk area belinya di mana? Untuk kembali ke harga 615 mungkin udah cukup sulit ya untuk ARKO. Jadi area belinya kita perlebar ya buat teman-teman yang tertarik. Maybe di 640 sampai 600 ya. Itu area beli. Cut loss-nya di mana? Cut loss teman-teman bisa pakai kalau seandainya ARKO itu close di bawah 590, teman-teman bisa consider untuk cut loss. Kalau kita bicara risk to reward ratio, risk-nya segini, potensial reward-nya tinggi, teman-teman. Jadi menarik untuk ARKO. ARKO masih menarik dan menurut saya masih layak ya buat teman-teman yang tertarik untuk beli ARKO. Beli di harga sekarang boleh nggak? Menurut saya dimanapun teman-teman beli itu boleh-boleh aja teman-teman ya, asal dengan money management yang tepat ya. Beli di harga sekarang boleh ya. Area belinya diperlebar, cicil ke bawah makin gede. Contoh ya, teman-teman mau masuk ke sini 10 juta ya. Kalau misalnya teman-teman dapat di 600, bisa entry 10 juta sekalian karena kalau dia jebol 600 itu cut loss-nya dikit. Nah, di harga sekarang ke 600 itu kan cukup jauh teman-teman. Jadi strateginya adalah mungkin di harga sekarang 2 juta dulu, kalau seandainya turun lagi, cicil lagi 4 juta, turun lagi, cicil lagi ya. Sehingga nanti kalau seandainya dia jebol dari 600, loss-nya kita nggak terlalu banyak teman-teman ya. Dan potensial gain-nya itu tinggi. Jadi ARKO menurut saya masih menjadi saham yang cukup potensial tahun ini. Kemudian berikutnya ada agro. Agro ini juga sebelumnya udah pernah kita bahas teman-teman ya, dan hari ini pergerakannya cukup menarik. That's why saya bahas lagi teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman ingat ya, kalau nggak salah ya, saya bahas agro itu terakhir kali di channel ini ya, waktu dia naik dengan volume gede ya, yaitu tanggal 13 Juni 2023, yang dimana pada saat itu kita sarankan beli agro di range 380 sampai 350 ya. Dan buat teman-teman yang maybe di sini sempat beli, udah cuan di posisi sekarang walaupun cuannya kecil ya. Nah, apakah sekarang agro ini masih menarik? Menurut saya masih, teman-teman ya. Ini agro menurut saya masih cukup potensial. At least untuk nyentuh resisten di 430 itu menurut saya kemungkinannya cukup besar, teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman tertarik, area beli di mana? Sekarang itu area belinya udah naik, teman-teman ya. 390 sampai 370 lah. Itu area beli yang baru. Ya. Di sini juga ada potensi pattern kecil yang hari ini sempat di break teman-teman, yaitu cup and handle. Ini jelas ya, ada cup
candle kecil yang hari ini sempat di break tapi nggak kuat, and then koreksi sampai 396. Nah, menurut saya agro ini masih menarik teman-teman ya, masih menarik. Kalau seandainya dia besok koreksi, apalagi volumenya kecil, teman-teman bisa manfaatkan cicil dari 390 sampai 370, cut loss di bawah 370 ya. Jadi agro masih layak buat teman-teman pantau. Oke, so kalau seandainya nih agro mampu break dari 430, maka confirm ya reversal untuk agro dan ada potensi untuk naik jauh lebih tinggi. Di agro menarik, jadi itu 3 saham yang menurut saya menarik teman-teman ya. Nah, kemudian berikutnya saya mau bahas saham-saham yang hari ini pergerakannya cukup oke, yaitu ADMR. Sektor-sektor energi itu rata-rata bisa dibilang setelah peaknya tahun 2022, tahun ini itu mulai menurun. Nah, begitu juga dengan ADMR teman-teman ya. Tahun ini bahkan dari pertengahan 2022 itu udah mulai menurun teman-teman ya. Nah, dan hari ini itu ada pergerakan yang menarik di ADMR yang dimana dia rebound sampai 11% lebih, ditutup di level 935 dengan volume yang menarik ya. Volumenya hari ini tuh menarik teman-teman ya. Dan kalau kita perbesar, di sini ada pattern kecil yang di break hari ini. Ini pattern ascending triangle yang hari ini di break oleh ADMR ya. Dan breaknya juga dengan volume yang gede teman-teman ya, dengan volume yang gede, candle Marubozu. Jadi ini breaknya valid teman-teman ya, breaknya valid. So kalau seandainya besok dia koreksi, volumenya kecil, teman-teman bisa manfaatkan cicil ya. Cicilnya dari mana? Dari 880 sampai 850 itu menurut saya udah oke teman-teman ya. Jadi kalau seandainya dia koreksi ini, volumenya kecil, itu teman-teman bisa manfaatkan untuk entry ADMR dengan porsi yang teman-teman atur sendiri ya. Jangan masuk terlalu gede karena ini kan baru bisa dibilang baru rebound pertama ya. Jadi ada potensi ini dijebol juga teman-teman ya. So itu untuk ADMR so far menurut saya cukup menarik ya, cukup menarik buat kita pantau. Oke, so jadi udah ada 4 saham yang kita bahas dan keempat-empatnya menarik. Kemudian ada BBKP ya. BBKP hari ini juga pergerakannya lumayan oke teman-teman ya. Nah, BBKP sendiri kan kalau nggak salah baru bulan lalu ya right issue di harga 100 kalau nggak salah ya. Nah, BBKP ini trennya bisa kita lihat ya, sideways, trennya itu menurun drastis ya, sempat nyentuh level tertinggi di 450-an, habis itu turun dalam ya, turun dalam. Dan sejak awal tahun dia udah mulai sideways teman-teman ya. Sejak awal tahun dia udah mulai sideways di sini. Jadi BBKP itu menurut saya lumayan menarik teman-teman, lumayan menarik buat kita pantau. Apalagi kan ini saham baru selesai right issue, jadi masih ada cash yang banyak ya untuk bayar utang maupun ekspansi teman-teman ya. Kayaknya sih untuk menyelesaikan kredit macet di BBKP teman-teman. BBKP ini kan banyak punya kredit macetnya, jadi mungkin issue-nya untuk menyelesaikan itu teman-teman. Nah, kalau kita bicara teknikal, ada resisten yang cukup kuat di 110 ya, yang dimana ini sebenarnya sempat di break sebelumnya tapi nggak kuat,
and then dia koreksi. Nah, koreksinya itu lumayan dalam ya, dari 110 sampai 93-an ya. Dan yang menurut saya lumayan menarik adalah setelah raih isu, ini ada peningkatan volume ya teman-teman ya. Ini peningkatan volume, dia geraknya bisa dibilang turun tapi nggak dalam-dalam banget, dan volumenya ada teman-teman ya. Volumenya ada, dan hari ini puncaknya dengan volume yang sangat gede teman-teman ya. Hari ini volumenya sangat gede. Nah, jadi kalau mau entry di mana? Coba kita ke time frame yang untuk kecil teman-teman ya, untuk nyari area-area support yang menarik. Nah, kalau kita ke time frame yang lebih kecil, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini pagi-pagi itu naik, volumenya gede, habis itu di atas konsolidasi, volumenya kecil. Jadi cukup menarik ya untuk BBKP. 100 sampai 103 lah ya. Itu area beli, cut loss di mana? Di bawah 98 ya. Bawah 98 teman-teman bisa consider untuk cut loss kalau seandainya dia jebol, apalagi kalau jebolnya dengan volume yang gede ya. Jadi BBKP menurut saya lumayan menarik ya, lumayan menarik untuk kita entry ya. Sekedar ke 110 menurut saya ada potensi ya, ada potensi. Dan kalau seandainya ini lewat, maka MA200 di 120-an potensial banget untuk disentuh oleh BBKP. Jadi BBKP bisa teman-teman perhatikan untuk saat ini ya. Oke, itu untuk BBKP. Kemudian terakhir ada BBYB. Ini BBYB udah lama nggak pernah saya bahas, dan menurut saya pergerakan dari BBYB ini cukup cukup menarik ya, walaupun trennya masih turun ya. Bank-bank digital itu kan udah ada beberapa yang pernah kita bahas ya, yaitu Arto dan BNBA ya. Nah, hari ini saya mau bahas ini banknya Commerce atau BBYB. Kalau kita perhatikan pergerakan dari BBYB, ini kan jelas ya, trennya masih turun ya. Trennya masih turun, dan sejak pertengahan 2022 sebenarnya turunnya itu melandai teman-teman ya. Dibandingkan dengan turun sebelumnya, ini kan jelas ya, turunnya hampir nggak ada candle hijaunya. Nah, sejak Oktober 2022 sebenarnya ini udah mulai ada perlawanan, sehingga turunnya itu nggak dalam-dalam banget ya, nggak dalam-dalam banget, dan ada pergerakan yang menurut saya lumayan oke teman-teman ya. Kalau kita perhatikan di sini ada potensial BBYB membentuk pattern falling wedge. Ya. Nah, di sini ada potensi BBYB membentuk pattern yang namanya falling wedge, yang dimana penurunannya itu kelihatan udah melemah teman-teman ya. Penurunnya udah melemah, dan kalau kita perhatikan sebulan terakhir ya, seminggu 2 minggu terakhir lah, di sini ada peningkatan volume transaksi ya. Jelas ya, di sini ada peningkatan volume transaksi. Jadi menurut saya BBYB ini udah mulai menarik ya, udah mulai menarik untuk kita pantau teman-teman ya. Ada resisten di 535 sampai 550. Yang dimana kalau ini di break, itu potensinya bisa sampai ke 625 teman-teman ya. Kalau BBYB mampu break dari 550. Nah, untuk area beli di mana?
area beli di sekarang itu menurut saya cukup menarik, tapi karena ini sifatnya spekulatif, maka strateginya adalah entry sedikit dulu teman-temannya. $500 sampai 480 lah ya. Itu area beli. Kalau seandainya ini dijebol, teman-teman bisa consider untuk out ya. Menurut saya ini BBYB cukup potensial ya, apalagi kan kemarin itu candlenya bagus teman-teman. Kemarin itu ada candle yang bagus dan hari ini dia koreksi. Koreksinya itu pun juga menurut saya cukup oke teman-teman. Dia sempat naik pagi-pagi, habis itu baru dia koreksi, ditutup tepat di 500. Jadi dari segi candle harian ini menurut saya lumayan oke. Dan kalau teman-teman mau entry di harga sekarang menurut saya oke, tapi perkecil porsi teman-temannya. Perkecil porsi. Kalau di harga sekarang 1%, 2%, 3%, 4%. Cut loss di bawah 480 itu sekitaran 4-5%. Jadi masih worth it lah ya. Masih worth it, dan kalau kita bicara risk to reward ratio masih oke teman-temannya. Naik sampai ke 550 aja itu udah profit lumayan teman-teman ya. Jadi BBYB saham terakhir menurut saya juga lumayan menarik, tapi karena sifatnya spekulatif, maka kalau mau entry di sini, entry-nya dengan dana kecil dulu. Kalau favorit saya masih sama sih, Arto sama BNBA untuk saat ini teman-teman ya. Untuk saat ini yang pergerakannya paling menarik itu Arto sama BNBA. BBHI juga, tapi BBHI udah jauh. Oke, sekian untuk pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat malam.